Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran melalui media PowerPoint pada materi sistem periodik unsur, khususnya pada submateri hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital dengan letak unsur pada sistem periodik unsur. Adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat periodik unsur. Dan indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, menjelaskan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau, aturan Hahn, dan prinsip larangan Pauli. Yang kedua, menjelaskan cara penulisan konfigurasi elektron dan diagram orbital. Yang ketiga, menentukan bilangan kuantum. Yang keempat, menganalisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital dengan letak unsur dalam sistem periodik. Ya, apa yang terlintas di benak kalian ketika melihat kedua gambar yang ada di tampilan slide? Gambar apa yang kalian lihat di slide? Ya, benar sekali ya. Gambar model atom Niels Bohr dan gambar tangga. Kira-kira apa yang terlintas di benak kalian ketika melihat kedua gambar tersebut? Ya, kedua gambar ini memiliki kaitan dengan materi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, baik. Sebelumnya kita akan flashback balik sedikit tentang teori model atom Niels Bohr. Niels Bohr mengatakan atom terdiri dari inti atom, di mana elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu. Dan lintasan itu disebut dengan kulit, di mana masing-masing kulit terdapat elektron maksimum yang dapat diketahui dengan rumus 2n² ya. Pasti masih ingat toh, pada kulit pertama berdasarkan rumus ada 2 elektron maksimum. Pada kulit kedua ada 8, kulit ketiga 18, dan seterusnya. Dimana menurut si Bohr, elektron pada lintasan-lintasan itu dapat berpindah dari tingkatan yang satu ke lintasan dengan tingkat energi yang berbeda di tingkatan yang lainnya. Dimana ketika elektronnya berpindah dari lintasan yang tingkat energinya rendah ke tingkat energinya tinggi disebut dengan peristiwa eksitasi. Dan sebaliknya, ketika elektron berpindah dari lintasan dengan tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah disebut dengan peristiwa relaksasi. Ya, di mana seperti atom-atom yang teori atom yang sebelumnya, teori atom Niels Bohr juga memiliki kelemahan. Niels Bohr dia tidak dapat menjelaskan adanya subkulit. Jadi, pada teori selanjutnya yaitu teori mekanika kuantum yang dikenal dengan teori atom modern yang kita gunakan hingga pada saat ini, di situ sudah dijelaskan adanya subkulit ya. Jadi, subkulit nanti akan kita bahas pada selanjutnya. Dan kita ulas sedikit tentang gambar tangga yang ada di slide. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat gambar tangga? Ya, benar sekali ya. Ketika kita ingin menaiki suatu tangga, berarti langkah awal yang kita lakukan yaitu kita melangkahkan dari anak tangga yang pertama ke anak tangga yang berikutnya ya. Dari yang rendah dulu baru ke tinggi. Oke, baik ya. Itu sekilas tentang kedua gambar yang ada di slide. Dan selanjutnya, iya, gambar di slide yang berikutnya itu adalah gambar tentang prinsip Aufbau. Namun, sebelum kita masuk ke penjelasan prinsip Aufbau, harus kita ketahui dulu apa itu konfigurasi elektron. Iya, benar sekali ya. Konfigurasi elektron itu adalah cara penyusunan elektron-elektron pada kulit atau subkulit. Baik, di mana penulisan konfigurasi elektron ini akan diatur
Yang pertama, berdasarkan prinsip Abel. Apa itu bunyi prinsip Abel? Abel mengatakan bahwa penulisan elektron itu ditulis dari tingkat energi yang lebih rendah dulu, baru naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dimana sebelumnya kita akan bahas dulu tentang subkulit ya. Kalau teori atom Niels Bohr kemarin kita kenal dengan teori kulit pertama simbolnya kulit K, kulit kedua kulit L, kulit ketiga kulit M, dan seterusnya. Berdasarkan teori mekanika kuantum, kita kenal dengan adanya subkulit. Apa saja subkulit itu? Subkulit itu ada 4 ya. Yang pertama subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Di mana subkulit ini, subkulit S yang memiliki tingkat energi yang paling rendah. Sedangkan subkulit F tingkat energinya yang paling tinggi. Dan cara penulisan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Abel bisa kita lihat pada gambar yang ditampilkan di slide. Perhatikan tanda anak panahnya. Tanda anak panah itu menyatakan urutan penulisan konfigurasi elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi dari gambar bisa kita simpulkan bahwa tingkat energi penulisan konfigurasi elektron itu berawal dari tingkat 1S, baru ke 2S, 2P, 3S, 3P, baru ke 4S, dari 4S naik ke 3D, dari ke 3D ke 4P, ke 5S, ke 4D, ke 5P, ke 6S, ke 4F, ke 5D, ke 6P, 7S, dari 7S ke 5F, ke 6D, dan terakhir ke 7P. Jadi urutan yang paling tinggi berada pada 7P. Dari gambar prinsip Abel yang kita bisa lihat di slide, ada 7. Itu menyatakan jumlah periode pada sistem periodik ya. Jadi dalam sistem periodik itu ada 7 periode. Dan nanti subkulit S, P, D, dan F ini fungsinya adalah untuk menunjukkan golongan. Dan ini nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya, yang kedua, aturan Hahn. Menurut aturan Hahn, penulisan konfigurasi elektron itu yaitu di dalam konfigurasi elektron ada yang selain subkulit ada yang namanya diagram orbital. Apa itu diagram orbital? Diagram orbital adalah tempat kedudukan suatu elektron yang digambarkan dalam bentuk kotak-kotak. Jadi seperti yang kalian lihat di slide, kotak-kotak yang kalian lihat itu adalah yang disebut dengan diagram orbital. Jadi untuk subkulit S, lihat contohnya ini. Yang di S sulfur dengan nomor atom 16, nomor massa 32, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Di bawah 1s2 itu ada gambar satu kotak ya. Satu kotak itulah yang disebut dengan diagram orbital. Jadi untuk subkulit S, diagram orbitalnya kotaknya 1, di mana dalam diagram orbital itu elektron maksimum atau yang paling banyak yang dapat mengisinya adalah 2. Jadi tanda panah ke atas dan ke bawah itu adalah elektron ya. Untuk yang ke subkulit P, kita lihat di 2P6. Ada di bawahnya gambar 3 kotak. Jadi 3 kotak yang digambarkan itu adalah menunjukkan diagram orbital untuk subkulit P. Jadi di subkulit P diagram orbitalnya berbentuk 3 kotak, di mana elektron maksimum yang bisa menempati diagram orbital itu adalah 6. Dan selanjutnya subkulit D, diagram orbitalnya itu terdiri dari 5 kotak. Dan elektron maksimumnya 10. Dan berikutnya subkulit F,
diagram orbitalnya 7, elektron maksimum yang mengisinya adalah 14. Terus menurut aturan Hahn, pengisian elektron pada masing-masing diagram orbital di subkulit S, P, D, dan F itu ada aturannya, tidak sembarang ya. Lihat di gambar yang di atas, yang ini. Gambar yang di atas, yang pertama ada tiga diagram orbital P ya, yang 3 kotaknya. Di situ ada salah, benar, dan salah. Itu adalah aturan cara penulisan berdasarkan aturan Hahn. Si aturan Hahn mengatakan bahwa pengisian elektron pada diagram orbital itu dengan cara elektron pertama diisi satu-satu dulu dalam setiap kotak ya. Setelah setiap kotak dihuni elektron, maka setelah itu barulah elektron itu berpasangan. Atau lebih singkatnya bisa kita jelaskan seperti ini. Si elektron menurut si Hahn itu harus seperti orang yang sosial. Dia berbagi dulu, masing-masing dapat satu dulu ya, adil. Satu kotak dapat satu dulu elektronnya. Setelah masing-masing kotak terisi satu elektron, ketika masih ada sisa elektronnya, maka dibagikan kembali pada elektron yang awal sampai ke batas elektron terakhirnya di mana ya, seperti ini. Jadi seperti yang di kotak yang pertama. Yang kotak pertama itu cara pengisian konfigurasi elektron yang salah, di mana di kotak pertama langsung dibuat elektronnya berpasangan ya. Dia memikirkan diri sendiri. Ketika dia sudah penuh, baru dia beri ke yang lain. Itu adalah cara penulisan yang salah. Yang benar adalah pada bagian yang kedua ini. Ya, masing-masing orbitalnya diisi satu-satu dulu. Ketika ada elektron yang masih sisa, baru dipasangkan ke elektron yang sebelumnya. Ya, seperti kalian lihat di contoh di slide, ada konfigurasi elektron belerang S16 nomor masanya 32, konfigurasi elektron klor 1735, dan konfigurasi elektron silikon 1428. Kita akan bahas di yang silikon ya. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p2. Kita lihat ini. Untuk yang 1s2 diisi dulu 1, 2, sudah benar ya. Untuk yang 2p6 pertama diisi dulu ke arah yang ke atas dulu elektronnya, spinnya arah ke atas, 1, 2, 3, baru 4, 5, 6, semua berpasangan ya. Dan untuk elektron valensinya 3s2, 1, 2, 3p2, elektronnya ada 2, berarti kita isi dulu arah spinnya ke atas kotak pertama dan kotak kedua. Kita lanjut. Yang ketiga adalah prinsip larangan Pauli. Prinsip larangan Pauli mengatakan bahwa tidak ada dua elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Ya, di sini akan kita bahas tentang bilangan kuantum. Apa saja bilangan kuantum itu? Bilangan kuantum ada 4 ya. Bilangan kuantum utama, simbolnya n kecil. Bilangan kuantum azimut, simbolnya L. Bilangan kuantum magnetik, simbolnya M. Dan bilangan kuantum spin atau simbolnya S kecil. Ya, ini contoh dari diagram orbital yang tadi ya. Sudah kita jelaskan. Kita lanjut ke contoh dari menentukan bilangan kuantum. Kita langsung masuk ke contoh ya. Contohnya, tuliskan bilangan kuantum dari belerang yang memiliki nomor atom 16. Cara penyelesaiannya yang pertama, kita harus terlebih dahulu tahu bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektronnya berdasarkan prinsip Aufbau yang sudah dijelaskan pada slide yang sebelumnya ya. Jadi kita dapat tuliskan penulisan konfigurasi elektronnya. S16 sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Di mana
eh, dari bilangan yang kedua yang perlu kalian garis bawahi adalah dalam menentukan bilangan kuantum, pertama setelah kita tentukan konfigurasi elektronnya, yang perlu kita catat adalah yang menjadi fokus kita adalah elektron valensi dari konfigurasi elektron tersebut. Dari konfigurasi elektron belerang yang ditampilkan di slide, elektron valensinya adalah, iya benar ya, 3s2 dan 3p4. Dari elektron valensi ini, barulah kita dapat menentukan bilangan kuantumnya. Di mana seperti digambarkan di slide, elektron valensinya 3s2 dan 3p4. 3s2 itu berada pada subkulit S, berarti diagram orbitalnya satu kotak. Dan 3p4 berada pada subkulit P, diagram orbitalnya terdiri dari 3 kotak, seperti yang ada di gambar, di mana angka 2 di 3s2 itu menunjukkan elektron. Dan angka 4 di 3p4 itu menunjukkan elektronnya juga. Jadi, elektron itulah yang kita isi di masing-masing diagram orbital. Di 3s2 ada 2 toh, 1, 2, berarti diisi berpasangan. Pada 3p4 ada 3 diagram orbitalnya, elektronnya 4. Jadi, kita isikan dulu 1, 1, 1. Dan yang keempat kita isikan elektronnya dengan arah spin yang ke bawah di kotak yang pertama. Dari 3p4 ini bisa kita ketahui bilangan kuantumnya. Dari 3p4 ini dapat ketahui bilangan kuantum utamanya itu adalah angka 3-nya. Ya, angka 3-nya. Angka 3 itu menyatakan kulit. Dan bilangan kuantum L-nya bisa kita lihat dari subkulitnya. 3p4 itu berada pada subkulit P, ya. Untuk subkulit S, bilangan kuantum azimutnya itu 0, ya. Untuk subkulit P, bilangan kuantum azimutnya atau L-nya sama dengan 1. Berarti nanti berada pada rentang negatif 1, 0, dan positif 1. Dan subkulit D, bilangan kuantum azimutnya L-nya sama dengan 2. Berarti berada pada rentang negatif 2 sampai dengan positif 2. Dan pada subkulit D nilai L-nya sama dengan 3. Berarti berada pada rentang negatif 3 sampai dengan positif 3. Jadi dari 3p4 inilah akan kita tentukan nilai keempat bilangan kuantumnya, yaitu nilai bilangan kuantum utamanya sama dengan 3. Nilai bilangan kuantum azimutnya kita lihat dari subkulitnya sama dengan 1. M itu bilangan kuantum magnetik itu kita lihat dari posisi di mana elektron terakhir menempati diagram orbital. Ya, kita ulang ya. Untuk 3p4. Pertama, kita isi elektron di kotak pertama. 1, 2, 3. Setelah masing-masing 3 kotak itu berisi 1 elektron, sisanya kita kembali ke diagram atau kotak yang pertama. Jadi berakhir di yang pertama, yaitu pada negatif 1 maksudnya ya. Jadi nilai bilangan kuantum magnetiknya sama dengan negatif 1. Dan yang berikutnya adalah S. Apa itu S? S itu adalah bilangan kuantum spin, yaitu menyatakan arah di mana elektron terakhir ditempatkan pada diagram orbitalnya tadi. Diagram orbitalnya tadi di M sama dengan negatif setengah toh, dan arah spinnya, arah tanda panah yang seperti ada di gambar itu berada mengarah ke atas atau ke bawah? Ya, benar sekali, mengarah ke bawah ya. Kalau dia mengarah ke atas, nilai bilangan kuantum spin atau S-nya itu positif 1/2 atau setengah. Sedangkan jika arah spinnya ke bawah, itu menyatakan nilai S-nya sama dengan negatif setengah. Oke, baik. Untuk selanjutnya,
Ya, selanjutnya kita akan membahas apa hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik. Ya, seperti kita ketahui bersama ya, dalam sistem periodik itu terdiri dari dua, periode dan golongan, di mana dalam tabel periodik unsur itu ada 7 periode, dan golongan ada golongan A dan golongan B. Golongan A itu disebut juga dengan golongan utama, dan golongan B itu disebut juga dengan golongan transisi. Jadi, apa hubungannya dengan konfigurasi elektron? Ya, kembali tadi ke konfigurasi elektron ya. Di dalam konfigurasi elektron itu kita jumpai yang namanya jumlah kulit dan elektron valensi. Maka hubungannya dengan sistem periodik unsur adalah jumlah kulit dari penulisan konfigurasi elektron suatu unsur itu menyatakan periode unsur dalam sistem periodik. Sedangkan elektron valensi pada penulisan konfigurasi elektron itu sama dengan menunjukkan golongan suatu unsur dalam sistem periodik. Supaya untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ya, ini ada daftar tabel cara penentuan golongan utama dan golongan transisi berdasarkan elektron valensinya ya. Seperti kita lihat ini, saya ambil contoh yang 2sp4. Itu berada pada golongan 6A. Jadi, untuk golongan utama, ketika elektron valensinya berada pada subkulit S atau S dan P, maka bisa ditentukan bahwa unsur itu berada pada golongan utama ya, atau golongan A. Dan angka-angka misalnya pada S2P4 tadi ya, angka 2 dan 4 yang tadi itu adalah menyatakan elektron. Berarti S2P4 itu elektron valensinya 2 ditambah 4 yaitu 6. Maka dari elektron valensi itu bisa kita tentukan bahwa unsur tersebut berada pada golongan 6. Ya, 6A. 6A karena dia berada pada subkulit S dan P. Sedangkan untuk golongan transisi, seperti kalian lihat gambar tabel di slide, ada ketentuannya. Ketika dia berada pada, yang penting ada subkulit D atau F, berarti dia otomatis itu berada pada golongan ini ya, pada jika ada kalian lihat subkulit D, maka dia berada pada golongan B ya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa gunakan tabel ini untuk menentukan golongan utama atau golongan transisi dari suatu konfigurasi elektron. Kita lanjut langsung ke contoh. Ya, dari contohnya kalian lihat ada gambar model atom bor di situ ya. Ya, di sini ada pembahasan tentang konfigurasi elektron menurut atom bor dan mekanika kuantum yang sampai sekarang kita gunakan. Kita flashback ulang dari rangkuman seluruh pelajaran kita dari awal sampai akhirnya ini. Penulisan konfigurasi elektron berdasarkan Bohr itu elektronnya hanya kita temukan pada kulit ya, karena si Bohr belum bisa menjelaskan tentang subkulit. Jadi contohnya untuk atom B dengan nomor atom 5, maka konfigurasi elektronnya berdasarkan si Bohr 2, 3. Dari konfigurasi elektron ini bisa dijelaskan bahwa di kulit pertama ada 2 elektron dan di kulit ketiga ada 3 elektron. Maka di situ bisa kita tentukan bahwa elektron valensinya adalah 3. Ketika dia memiliki elektron valensi 3, maka kita hubungkan dengan letaknya dalam sistem periodik, berarti dia berada pada golongan 3. Namun kelemahannya, si Bohr ini tidak dapat menjelaskan tentang subkulit. Jadi berdasarkan konfigurasi elektron menurut Bohr, kita tidak dapat mengetahui suatu unsur itu berada pada golongan A atau golongan B, golongan utama atau transisi. Jadi inilah salah satu bentuk kelemahan dari teori atom Bohr. Dan selanjutnya menurut teori mekanika kuantum,
si mekanika kuantum ini pada teorinya di situ sudah bisa menjelaskan tentang kedudukan subkulit ya, subkulit. Jadi konfigurasi elektron atom B dengan nomor atom 5 berdasarkan mekanika kuantum yaitu 1s2, 2s2 dan 2p1. Jadi di 1s2 itu menyatakan angka 1 itu menyatakan kulit. Berarti di situ dapat kita ketahui bahwa pada kulit pertama ada 2 elektron. 2s2 dan 2p1 ini itu menyatakan pada elektron pada kulit kedua. Jadi pada kulit kedua ada, jumlahkan angka yang di atas subkulitnya. Ada angka 2 dan subkulit P ada angka 1. Berarti di kulit kedua ada 3 elektron. Jadi bisa kita ketahui bahwa elektron valensi dari penulisan konfigurasi elektron 1s2, 2ps2 dan 2p1 adalah elektron valensinya 3. Jadi kedudukan unsur B pada sistem periodik unsur adalah berada pada golongan 3A. 3A kita ketahui dari mana? Yaitu tadi dari subkulit. Subkulit S atau ketika suatu elektron valensi berada pada subkulit S atau subkulit S dan P, maka dia bisa kita tentukan berada pada golongan utama atau golongan A. Jadi dia berada pada golongan 3A. Jadi dapat kita simpulkan atom B dengan nomor atom 5 berada pada golongan 3A dan periode kedua. Oke, demikian penjelasan tentang materi hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Semoga penjelasan video ini bisa bermanfaat dan tetap saksikan untuk video-video yang selanjutnya. Terima kasih. 30 menit.